Halo, selamat siang. Kali ini saya sedang berada di perpustakaan Habibie Ainun. Kita lihat suasananya. Inilah perpustakaan dari Pak Habibie yang ada di Jalan Patra Kuningan, Jakarta. Nah, inilah hasil dari karya dari Pak almarhum Pak Habibie, yaitu pesawat IPTN CN235 Tetuko. Nah, CN235 ini N250. Nah, ini adalah apa nih? Baling-baling, ya. Inilah hasil karya dari Bapak Habibie. Oh, ini hadiah dari apa nih? Ronald Brown, Secretary of Commerce. Pesawat ulang-alik nih. Oh, ini yang belum jadi ya Mas ya? Iya. R80 masih terpending. Kalau ini N2130 juga. Itu cara juga untuk yang Airbus-nya Pak. Ini Airbus ya? Oh, IPTN ya. Ini kan masih baling-baling. Ini baling-baling ya, yang Oleh tidak sebelum siapa yang ini kita tahu. Tahun depan kita tarik semua sponsornya sambil bekerja sama lagi. Karena juga ada dari sebuah film ini dari informasi. Halo, selamat siang. Kali ini saya sedang berada di perpustakaan Habibie Ainun. Kita lihat suasananya. Inilah perpustakaan dari Pak Habibie yang ada di Jalan Patra Kuningan, Jakarta.
Tidak keras untuk seluruh sosial teori yang ini kita tahu ya. Tidak dukung siapa dicek oleh partai pihak tidak cocok untuk sponsorship. Sudah terdekat kepada itu. Ya. Saya bilang tahun depan kita tarik semua sponsornya sambil bekerja sama lagi. Karena juga ada dari sebuah itulah minimal dari produsen. Nah, inilah hasil dari karya dari Pak almarhum Pak Habibie, yaitu pesawat IPTN CN235 Tetuko. Nah, CN235 ini N250. Nah, ini adalah apa nih? Baling-baling, ya. Inilah hasil karya dari Bapak Habibie. Oh, ini hadiah dari apa nih? Ronald Brown, Secretary of Commerce. Pesawat ulang alik nih. Oh, ini yang belum jadi ya Mas ya? Iya. R80 masih terpending. Kalau ini N2130 juga. Itu cara juga untuk yang Airbusnya Pak. Ini Airbus ya? Oh, IPTN ya. Ini kan masih baling-baling. Ini baling-baling ya, yang Oke, so kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sakin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akuin kita semua. Sebelum saya mulai dengan komentar saya, ada pemikiran saya mau tanya kepada Bapak Ibu itu semuanya guru atau memang seniman atau guru ya, banyak Guru semua nih. Semuanya guru. Bukan juga ada itu apa? Guru. Ada campur-campur. Apa? Guru matematika ada juga. Saya guru fisika. Fisika. Saya guru teknik. Tapi ada aktivitas di seni. Tidak. Ada hobi di sini. Ada hobi. Saya guru seni. Ini guru seni. Saya nggak pernah sekolah di Indonesia, jadi saya nggak tahu apakah di Indonesia dalam kurikulum ada seni. Ada. SD, SMP, SMA ada. Dan di situ yang ngajar itu guru seni. Iya. Iya. Di antara bapak ibu itu ada guru seni ya, bapak misalnya. Saya guru seni. Tapi selain dari itu yang lain, ibu juga kalau kurikulum di Indonesia itu seni apa yang diajarkan? Ada lukis. Ada empat. Ya, musik, tari, rupa sama teater. Rupa maksudnya bisa mahat, bisa Ya, lukis, gitu ya. lukis, pahat, Bisa keempat. ya sama teater. 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 Pentas. Ya. Pentas. Ya. Ya, jadi mungkin terpaksa saya juga bicara mengenai pendidikan.
Ya, karena ini memang penting dalam keadaan seni. Jadi ada beberapa aspek yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama aspek pendidikan. Kalau kita lihat di pendidikan modern itu ada konsep namanya STEAM. 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 Ya. Saya sendiri juga ada STEAM School di Depok udah 20 tahun. Itu berjalan dengan sangat baik dan seni kita gunakan di situ sebagai elemen dari sekolahnya untuk mendorong kreativitas. Ya. Di kreativitas itu adalah satu hal yang dicetuskan, yang didorong, yang dikembangkan juga dengan kita belajar seni. Yang seperti tadi Bapak sampaikan, bisa musik, bisa tari, bisa yang lain-lain lah. Ya. Saya kira selain dari 4 itu masih ada yang lain lagi. Masih. Tapi yang diajarkan di Indonesia ya seperti itu. Dulu saya seluruh sekolahnya semuanya di Jerman. Dari TK, dari lahir sampai saya S3, semuanya dalam bahasa Jerman di Jerman saja. Jadi di Jerman itu saya juga selalu dapat seni dalam kurikulum. Ya tadi itu misalnya lukis atau juga kalau mengukir tidak, mereka tidak terlalu fokus ke situ. Kalau tari juga tidak, tapi bisa kita ambil sebagai tambahan, tapi bukan bagian dari pelajaran seni. Tapi dia itu lebih ke ekstrakurikuler gitu ya, misalnya modern dance atau ballet. Saya dulu pernah coba ballet tapi gagal total. Saya memang tidak bisa. Badannya tidak buat untuk ballet. Dan yang laki-laki di sini cuma kurang langsing. Saya dan satu orang lagi, yang lain semua cewek. Jadi ya memang, tapi kan namanya coba ya, mencoba. Ternyata tidak cocok untuk ballet. Yang lain juga di zaman yang ada itu misalnya fotografi memang ada. Tapi untuk itu kan perlu alat ya, maka itu di Indonesia mungkin susah. Alat itu mahal, jadi mungkin tidak cocok untuk sinematografi. Pelajaran seni di Indonesia. Kalau pemantasan teater itu juga, saya juga di zaman dulu berkali-kali ikut dalam pertunjukan teater itu. Saya juga pernah dapat peranan utama sambil menyanyi dan sebagainya. Tapi itu waktu saya kelas 4 SD. Jadi di mana tradisinya anak-anak kelas 4 SD dia buat pertunjukan untuk anak-anak yang baru masuk SD. Karena di zaman SD-nya cuma 4 tahun. 4, kemudian setelah itu 9 tahun kombinasi SMP dan SMA. Ya 6, tidak bisa dikatakan SMP SMA, tapi pokoknya 4 tahun pertama, kemudian dulu 9 tahun kedua. Jadi totalnya 13 tahun. 13 TK ada sana TK. Ada juga. Ada lagi. Jadi sebelum kalau kita 4, 5 TK, 6 masuk SD, 10 kita ganti ke sekolah menengah atas. Gitu ya. Jadi itu gabung gitu ya. Oke, saya tidak mau bicara mengenai sistem sekolah Jerman, tapi mengenai peran dari seni. Jadi saya lihat di masa lalu dan juga di masa depan, seni itu memang bagian integral daripada pendidikan, pembentukan karakter, dan juga kemampuan untuk berkreasi, berinovasi, dan untuk berpikir yang di luar sesuatu yang konvensional itu dipicu oleh adanya pengetahuan dan juga pengalaman dalam konteks seni. Jadi memang kebanyakan orang yang belajar seni itu tidak menjadi seniman, tapi itu sekaligus ya memang membentuk. Dan saya beralih ke aspek keduanya yang saya alami, karena saya dulu itu aktif sekali di bidang main piano, bahkan sampai ke kompetisi internasional. Saya beberapa kali masuk ke finale tapi nggak pernah menang. Kalau ranking 4, 5, tapi saya Eropa gitu. Tapi lumayan lah itu. Ya, lumayan lah. Tapi nggak, kadonya juga cuma dapat kupon untuk membeli buku untuk main lebih banyak lagi piano gitu. Jadi bukan uang, kita dikasih itu saja. Tapi pengalaman yang berharga. Sangat berharga karena berkompetisi dan juga main di depan ribuan orang sekaligus. Dan sampai dengan hari ini saya masih main piano. Dan buat saya itu sesuatu yang bisa mendatangkan satu keseimbangan. Jadi kalau kita main piano misalnya, tapi saya juga bisa membayangkan kalau kita melukis atau kita sesuatu yang beda sekali dengan pekerjaan kita dalam keseharian, itu mengimbangi kita. Jadi ada menambah yang bisa masih ini sebagai work life balance. Tekanannya. Ya, sama dengan misalnya olahraga juga punya peran yang serupa. Jadi
seni atau seni rupa atau juga aktivitas yang seperti itu yang tadi kita bicarakan, itu bagian dari itu. Jadi bukan saja membentuk karakter atau meninggikan kreativitas, tapi justru juga mendatangkan satu keseimbangan. Jadi work life balance dari bahasa Inggris. Nah, yang terakhir buat saya itu bagi seorang intelektual yang tertarik dengan seni itu kalau kita lihat seni yang bukan di sekolah tapi memang sekarang sudah masuk ke yang profesional gitu ya. Itu selalu, dan itu bagi mama yang pengen tahu, itu kayak cerminan daripada masyarakat. Bagaimana masyarakat berkembang, apa yang dia pikir itu kadang terekspresikan terlihat jelas seni, ya. gitu ya. Jadi kalau kita mau mengerti jiwa masyarakat kita itu di dunia pada umumnya, itu ada menurut saya banyak hal yang kita bisa dapatkan melalui kita memperhatikan apa yang sedang berjalan di dalam dunia seni. Nah, itu kayak cerminan daripada masyarakat. Jadi kadang cerminan di mana hal-hal itu justru diawali di seni, gitu. Mereka sedang melihat sesuatu yang mungkin belum menjadi dalam bahasa Inggris mainstream atau belum menjadi inti daripada masyarakat, kelihatan akan ada, dan itu diekspresikan melalui sesuatu yang seni. Dan itu saya kira harus juga kita perhatikan. Jadi tidak dan kadang juga sebaliknya apa yang telah kita lalui, misalnya ada satu malapetaka yang kita alami, itu seringkali masyarakat dari negara itu mungkin puluhan tahun dia masih mencerna, sehingga itu juga terlihat dalam seni ya. Bagaimana dia mencerna hal tersebut. Saya kira buat saya sekali lagi secara pribadi, secara intelektual, buat saya itu seni memang punya tempat yang perlu kita hargai dan perlu kita jangan itu dianggap sepele. Itu penting, namun ya memang kita harus mungkin mendalami masih lebih mengerti. Kalau kita mungkin ya tahu aspek keempatnya itu, kita hanya menikmati saja. Jadi tanpa kita saya dulu waktu saya masih tinggal di Jerman, setiap saya mendisiplinkan diri untuk tiap bulan melihat satu pertunjukan teater atau opera atau konser pasti. Jadi ada macam abonemen. Jadi bukan sesuka-sukanya, tapi disiplin setiap bulan harus ada satu. Dan itu memang juga sekaligus merupakan satu stimulus untuk kita mau belajar lebih banyak lagi mengenai sesuatu hal, tapi juga sekaligus relax. Ya, saya kira dari saya cuma itu saja. Saya senang sekali Bapak Ibu di sini bergabung untuk membantu Indofresh, inisiatif dari Indonesia Economic Forum. Negara dan bangsa kita ini memang dikenal sebagai negara bangsa yang kreatif, dan juga mungkin karena kita dimanja oleh alam. Tapi tidak berarti bahwasanya negara bangsa yang tidak dimanja oleh alam tidak kreatif. Jadi mungkin wujudnya beda. Di Indonesia itu keanekaragaman dan juga varietas dalam bidang seni itu menurut saya mencerminkan interaksi manusia dengan alam atau dengan budaya yang timbul di sini. Karena kita hidup di satu suasana yang hidup di Indonesia dibanding dengan lain negara itu tidak keras. Untuk mencari nafkah ya tentu tidak mudah. Tapi kalau saya boleh ingatkan, di lain negara itu sangat tidak bersahabat dengan manusia. Kalau kita tinggal di kutub atau di gurun atau di survivalnya muncul ya. Pegunungan tinggi, itu survival itu jauh lebih berat. Di Indonesia bukannya tidak berat, saya tidak mau sepelekan, berat juga. Tapi kita selalu ingat Indonesia itu relatif nyaman. Zona nyamannya besar sekali. Apalagi kita diberdayakan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya alam yang semua hal itu tumbuh di Indonesia dan sebagainya. Sekali lagi itu tidak berarti kita sudah sejahtera, tapi paling tidak sikap manusia itu dimanja. Dan oleh karena itu tercermin dalam seni ada. Jadi kalau
Baiklah, saya kira itu saja dari saya nggak mau panjang mengenai teori seni. Tapi ya begitulah pengalaman saya, dan mudah-mudahan insya Allah nanti dari Indofresh apa yang ada di Indonesia, siapapun yang bukan bagian daripada dunia seni di Indonesia itu ada kesempatan. Dan ini penting sekira untuk dia menonjolkan dirinya agar supaya bisa menggapai potensi yang semaksimal mungkin untuk dirinya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bisa membuat, ya terima kasih Sakin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kita semua. Sebelum saya mulai dengan komentar saya, ada pemikiran saya mau tanya kepada Bapak Ibu, itu semuanya guru atau memang seniman atau guru? Ya, banyak Guru semua nih. Semuanya guru. Bukan juga ada. Guru apa? Guru. Ada campur-campur. Apa? Guru matematik ada juga. Saya guru fisika. Fisik. Saya guru teknik. Tapi ada aktivitas di seni. Tidak. Ada hobi di sana. Ada hobi. Saya guru seni. Ini guru seni. Saya nggak pernah sekolah di Indonesia, jadi saya nggak tahu apakah di Indonesia dalam kurikulum ada seni. Ada. SD, SMP, SMA ada. Dan di situ yang ngajar itu guru seni. Iya. Iya. Di antara Bapak Ibu itu ada guru seni ya, Bapak misalnya. Saya guru seni. Tapi selain dari itu yang lain, jadi juga kalau kurikulum di Indonesia itu seni apa yang diajarkan? Lebih ke lukis. Ada 4. Ya, musik, tari, rupa sama teater. Rupa maksudnya bisa mahat, bisa Ya, lukis, lukis, pahat, bisa keempat. ya sama teater. 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 Pentas. Ya. Pentas. Seni Indra. Ya. Ya, jadi mungkin terpaksa saya juga bicara mengenai pendidikan. Ya, karena ini memang penting dalam keadaan seni. Jadi ada beberapa aspek yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama, aspek pendidikan. Kalau kita lihat di pendidikan modern, itu ada konsep namanya STEAM. 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 Ya. Saya sendiri juga ada STEAM School di Depok, udah 20 tahun. Itu berjalan dengan sangat baik. Dan seni kita gunakan di situ sebagai elemen dari sekolahnya untuk mendorong kreativitas. Di kreativitas itu adalah satu hal yang dicetuskan, yang didorong, yang dikembangkan juga dengan kita belajar seni. Yang seperti tadi Bapak sampaikan, bisa musik, bisa tari, bisa yang lain-lain. Ya. Saya kira selain dari 4 itu masih ada yang lain lagi. Masih. Tapi yang diajarkan di Indonesia ya seperti itu. Dulu saya seluruh sekolahnya semuanya di Jerman. Dari TK, dari lahir sampai saya S3, semuanya dalam bahasa Jerman, di Jerman saja. Jadi di Jerman itu saya juga selalu dapat seni dalam kurikulum. Ya tadi itu misalnya lukis atau juga kalau mengukir tidak, mereka tidak terlalu fokus ke situ. Kalau tari juga tidak, tapi bisa kita ambil sebagai tambahan, tapi bukan bagian dari pelajaran seni. Mungkin dia itu lebih ke ekstrakurikuler gitu ya, misalnya modern dance atau ballet. Saya dulu pernah coba ballet tapi gagal total. Saya memang tidak bisa. Badannya tidak buat untuk ballet. Dan yang laki-laki di sini cuma kurang langsing. Saya dan satu orang lagi, yang lain semua cewek. Jadi ya memang, tapi kan namanya coba ya, mencoba. Ternyata tidak cocok untuk ballet. Yang lain juga di zaman yang ada itu misalnya fotografi memang ada. Tapi untuk itu kan perlu alat ya, maka itu di Indonesia mungkin susah. Alat itu mahal, jadi mungkin tidak cocok. Sinematografi. Pelajaran seni di Indonesia. Kalau pemantasan teater itu juga, saya juga di zaman dulu berkali-kali ikut dalam pertunjukan teater itu. Saya juga pernah dapat peranan utama sambil penyanyi dan sebagainya. Tapi itu waktu saya kelas 4 SD. Jadi di mana tradisinya anak-anak kelas 4 SD dia buat pertunjukan untuk anak-anak yang baru masuk SD. Karena di zaman SD-nya cuma 4 tahun. 4, kemudian setelah itu 9 tahun kombinasi SMP dan SMA. Ya 6, tidak bisa dikatakan SMP SMA, tapi pokoknya 4 tahun
pertama, kemudian dulu 9 tahun kedua. Jadi totalnya 13 tahun. 13 TK ada sana TK. TK. Ada juga. Ada lagi. Jadi sebelum kita kalau kita 4, 5 TK, 6 masuk SD, 10 kita ganti ke sekolah menengah atas. Gitu ya. Jadi itu gabung. Gitu ya. Oke, saya tidak mau bicara mengenai sistem sekolah Jerman, tapi mengenai peran dari seni. Jadi saya lihat di masa lalu dan juga di masa depan, seni itu memang bagian integral daripada pendidikan, pembentukan karakter, dan juga kemampuan untuk berkreasi, berinovasi, dan untuk berpikir yang di luar sesuatu yang konvensional itu dipicu oleh adanya pengetahuan dan juga pengalaman yang konteks seni. Jadi memang kebanyakan orang yang belajar seni itu tidak menjadi seniman, tapi itu sekaligus ya memang membentuk dan saya beralih ke aspek keduanya yang saya alami karena saya dulu itu aktif sekali di bidang main piano, bahkan sampai ke kompetisi internasional. Saya beberapa kali masuk ke finale tapi nggak pernah menang. Kalau ranking 4, 5, tapi saya Eropa gitu. Tapi lumayan lah itu. Ya, lumayan. Tapi nggak, kadonya juga cuma dapat kupon untuk membeli buku untuk main lebih banyak lagi piano gitu. Jadi bukan uang, kita dikasih itu saja. Tapi pengalaman yang berharga. Sangat berharga karena berkompetisi dan juga main di depan ribuan orang sekaligus. Dan sampai dengan hari ini saya masih main piano. Dan buat saya itu sesuatu yang bisa mendatangkan satu keseimbangan. Jadi kalau kita main piano misalnya, tapi saya juga bisa membayangkan kalau kita melukis atau kita sesuatu yang beda sekali dengan pekerjaan kita dalam keseharian, itu mengimbangi kita. Jadi ada menambah yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai work-life balance. Tekanannya. Ya, sama dengan misalnya olahraga juga punya peranan yang serupa. Jadi seni atau seni rupa atau juga aktivitas yang seperti itu yang tadi kita bicarakan itu bagian dari itu. Jadi bukan saja membentuk karakter atau meninggikan kreativitas, tapi justru juga mendatangkan satu keseimbangan. Jadi work-life balance dalam bahasa Inggris. Nah yang terakhir buat saya itu bagi seorang intelektual yang tertarik dengan seni itu kalau kita lihat seni yang bukan di sekolah tapi memang sekarang sudah masuk ke yang profesional gitu ya. Itu selalu, dan itu bagi memang orang yang pengen tahu, itu kayak cerminan daripada masyarakat. Bagaimana masyarakat berkembang, apa yang dia pikir itu kadang terekspresikan terlihat jelas ya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mengerti jiwa masyarakat kita itu di dunia pada umumnya, itu ada menurut saya banyak hal yang kita bisa dapatkan melalui kita memperhatikan apa yang sedang berjalan dalam dunia seni. Nah itu kayak cerminan daripada masyarakat. Jadi kadang cerminan di mana hal-hal itu justru diawali di seni, gitu. Mereka sedang melihat sesuatu yang mungkin belum menjadi dalam bahasa Inggris mainstream atau belum menjadi inti daripada masyarakat, kelihatan akan ada dan itu diekspresikan melalui sesuatu yang seni. Dan itu saya kira harus juga kita perhatikan. Jadi tidak dan kadang juga sebaliknya apa yang telah kita lalui, misalnya ada satu malapetaka yang kita alami, itu seringkali masyarakat dari negara itu mungkin puluhan tahun dia masih mencerna, sehingga itu juga terlihat dalam seni. Bagaimana dia mencerna hal tersebut. Saya kira buat saya sekali lagi secara pribadi, secara intelektual, buat saya itu seni memang punya tempat yang perlu kita hargai dan perlu kita jangan itu dianggap sepele. Itu penting. Namun ya memang kita harus mungkin mendalami lebih mengerti. Kalau kita mungkin yang tahu aspek keempatnya itu kita hanya menikmati saja. Jadi tanpa kita saya dulu waktu saya masih tinggal di Jerman, setiap saya mendisiplinkan diri untuk tiap bulan melihat satu pertunjukan teater atau opera atau konser pasti. Jadi ada macam abonemen. Jadi
Ya, jadi bukan sesuka-sukanya, tapi disiplin. Setiap bulan harus ada satu. Dan itu memang juga sekaligus merupakan satu stimulus untuk kita mau belajar lebih banyak lagi mengenai sesuatu hal, tapi juga sekaligus ya relax. Ya saya kira dari saya cuma itu saja. Saya senang sekali Bapak Ibu di sini bergabung untuk membantu Indofresh, inisiatif dari Indonesia Economic Forum. Negara dan bangsa kita ini memang dikenal sebagai negara bangsa yang keren, dan juga mungkin karena kita dimanja oleh alam. Tapi tidak berarti bahwasanya negara bangsa yang tidak dimanja oleh alam tidak kreatif. Jadi mungkin wujudnya beda. Di Indonesia itu keanekaragaman dan juga varietas dalam bidang seni itu menurut saya mencerminkan interaksi manusia dengan alam atau dengan budaya yang timbul di sini, karena kita hidup di satu suasana yang hidup di Indonesia dibanding dengan lain negara itu tidak keras. Untuk mencari nafkah ya tentu tidak mudah. Tapi kalau saya boleh ingatkan, di lain negara itu iklimnya sangat tidak bersahabat dengan manusia. Kalau kita tinggal di kutub atau di gurun atau di survivalnya muncul. Pegunungan tinggi, itu Survival itu jauh lebih berat. Di Indonesia bukannya tidak berat, saya tidak mau sampai dengan berat juga. Tapi kita selalu ingat Indonesia itu relatif nyaman. Zona nyamannya besar sekali. Apalagi kita diberdayakan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya alam yang semua hal itu tumbuh di Indonesia dan sebagainya. Sekali lagi itu tidak berarti kita sudah sejahtera, tapi paling tidak sikap manusia itu dimanja. Dan oleh karena itu tercermin dalam seni ada. Jadi kalau baiklah, saya kira itu saja dari saya nggak mau panjang teori seni. Tapi ya begitulah pengalaman saya, dan mudah-mudahan insya Allah nanti dari Indofresh apa yang ada di Indonesia, siapapun yang merupakan bagian daripada dunia seni di Indonesia itu ada kesempatan. Dan ini penting sekira untuk dia menonjolkan dirinya agar supaya bisa menggapai potensi yang semaksimal mungkin untuk dirinya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil tema-tema dari musik daerah. Bapak Ibu mengenal Tchaikovsky? Ya, mungkin ada beberapa orang, ya. Kalau kita mendengar musiknya ya memang klasik, tapi sesungguhnya itu diambil temanya dari musik folkloristik mereka di daerah mereka. Ya, kita juga mengambil pendekatan yang sama, tapi tetap menggunakan kerangka klasik. Jadi ada viola, ada trompet, atau ada cello dan sebagainya. Ya, itu kan semuanya itu tradisional klasik, tapi asal muasal melodinya dari Indonesia. Tapi cara mengarangnya itu memang dengan metodologi klasik dulu. Dulu 20 tahun yang lalu kita mulai dengan Pak Yasin Jamil Dulu, tapi beliau wafat. Habis itu kita lama kosong, tapi mulai kerja dengan Pak Ananda Sukamto. Oke. Foto sama bapak. Yang dia foto. Saya fotoin. Oke. Sama saya. Oke. Aduh, buahnya sama musik.